Oke, teman-teman, setelah kita pelajari tentang rangkaian Thevenin, selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian pengganti Norton ya, atau Norton equivalent. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau nggak salah, kalau gue pelajari, rangkaian Norton tuh rangkaian ya yang secara konsep tidak jauh berbeda dengan rangkaian Thevenin. Nah, cuma rangkaian Norton ini adalah rangkaian di mana kita punya contoh, kita punya sebuah ya rangkaian yang sangat kompleks di sebelah kiri, yang sangat kompleks di sebelah kiri gitu kan, dan kita pengen ngubahnya ke cuma ini aja nih, ya kan. Nah, gini, A, ini B gitu kan. Ini rangkaian Norton, ini rangkaian ini apa, hambatan Norton, ini arus Norton. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya itu aja. Kalau di apa? Kalau di rangkaian Thevenin itu kan antara V dengan resistor itu kan dia seri ya. Nah, cuma kalau misalkan antara kalau Norton equivalent antara bukan V dengan bukan V dengan R Norton tapi I dengan R Norton, dan I sama ya R Nortonnya tuh diparalelkan seperti contoh ini gitu. Jadi rangkaian yang banyak sekali di sini kita pengen ngubah ya jadi satu sumber dan satu hambatan gitu. Sebelum nanti kita masukkan ke beban. Bebannya misalkan apa nih? Ada bebannya gini ya, RL, R beban gitu kan. Nah, beban itu sebenarnya banyak ya. Ya, mungkin teman-teman ini intermezzo sedikit ya. Kalau beban sebenarnya banyak sekali contohnya. Contohnya pada kasus eh, tegangan tinggi gitu kan. Tegangan tinggi. Dengan misalkan teman-teman kita ini kita bicara gatek ya. Kalau teman-teman punya sebuah motor, rangkaiannya motor, rangkaian transformator, rangkaian motor, dan lain sebagainya, ya kan dari sistem pembangkit, dari sistem transmisi. Nah, beban-bebannya itu adalah komponen-komponen yang biasa ada di perumahan, industri, misalkan di perumahan sebagai contoh, gitu kan. Perumahan itu beban-bebannya kayak apa? Teman-teman punya kulkas, ya kan? Teman-teman punya apa? Punya laptop, ya kan? Kalau di industri ada apa? Beban-bebannya banyak lagi, gitu kan? Ya tergantung industri apa dulu, gitu kan? Kalau mereka punya motor lagi, ya motor itu disebut sebagai beban, gitu kan? Nah, mereka ini di sini dari pembangkitan transformator, ada line bebannya itu ke eh, beban-bebannya tuh ke industri perumahan atau komersial kayak gitu gitulah. Dan kalau beban-beban pada rangkaian elektronika ya mungkin contohnya ada beban-beban induktif, beban-beban kapasitif dan lain sebagainya ya. Dan intinya beban-beban apapun ini sekilas pengetahuan aja, dan siapa tahu pengetahuan ini berguna buat teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian Norton equivalent. Kita langsung aja ke contoh soal, tapi sebelumnya gue ngasih tahu dulu untuk langkah-langkah untuk nyari langkah-langkah untuk nyari RTH, RN, sorry, RN yang pertama adalah matiin sumber juga, matikan sumber tegangan juga, sumber tegangan ya, dan arus ya, dan arus tak terikat, tak terikat atau independen ya, independent source. Yang kedua adalah hitung hitunglah resistansi ekuivalen ekuivalen
pada terminal AB. Oke. Dan yang ketiga adalah resistansi AB, RAB sama dengan R Norton. Ini untuk langkah-langkah RN. Nah, kita lihat aja contoh soalnya biar enak. Nah, ada contohnya gini. Ini salah satu untuk soal yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, ini diambil biasanya dari buku yang namanya, kalau teman-teman punya buku jadi acuan, itu buku Fundamental of Electric Circuit ya, of Electrical Circuit. Itu bagus banget ya bukunya, teman-teman bisa baca. Itu dibuat dari Sadiku ya. Jadi Matthew and O Sadiku itu bisa jadi suatu pilihan bacaan untuk rangkaian listrik. Dan kita anak elektro biasanya dulu pakai Sadiku, Sadiku berapa? Sadiku 5, Sadiku 6 gitu. Di stay pun di ITB juga pakai Sadiku juga kalau nggak salah ya. Jadi ini Sadiku tuh benar-benar dipakai di banyak universitas di Indonesia untuk rangkaian listrik. Oke, selanjutnya kita mau ngitung RTH dulu dari rangkaian yang banyak ini ya. Kita mau ngitung ke rangkaian yang sangat sederhana, rangkaian Norton gitu kan. Nah, caranya gimana? RAB sama dengan RM. Ya kan? Matiin dulu nih sumber tegangan dan arusnya. Tadi ingat teman-teman masih ingat sumber tegangan apa? Sumber tegangan itu short ya. Sumber arus itu open. Untuk kenapanya teman-teman bisa cari sendiri ya. Gue sangat menyarankan teman-teman pahami secara dalam. Tapi kalau misalkan kita bahas, ini mungkin agak panjang gitu. Jadi teman-teman bisa cari-cari dan lain sebagainya. Tapi kalau terbatas waktunya atau teman-teman nggak punya waktu untuk nyari dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Coba terima mentah-mentah dulu aja ya, gitu. Oke, jadi untuk sumber tegangan short, untuk sumber arus open, kita bisa ganti jadinya seperti ini. Sumber tegangan short, sumber arus open. Untuk yang independent source itu yang bulat. Tapi kalau yang dependent source yang kayak gini-gini lah, ya. Nah, gitu gitulah ya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah matiin sumber arus dan sumber tegangannya. Oh ya udah, sumber tegangan dan sumber arus. Ini sumber arus atau sumber tegangan? Sumber arus kan. Jadi kalau sumber arus di open kan aja. Ini kita openin, ya kan? Open, set. Ini short, ya kan? Ini rangkaian. Oke, ini A, ini B, ini 8, ini 4, ini 8, ini 5 gitu kan. Oke, sekarang kita main-main lagi. Paralel sama seri, paralel seri gitu kan. Oke, teman-teman harus paham nih. Ini 4 sama 8 kira-kira apa? Seri atau paralel? Satu kaki doang nyambung kan? Seri berarti 12 ya kan? Dan ini berapa? 12 dong. 4 tambah 8. 4 tambah 8. 12. Oke, 12. 12 kan? Nah, 12 sama 8 ini apa nih jadinya? Seri apa paralel? Seri juga kan? Ini kan 5 nih. Nah, seri juga cuy. Pap, pap. Berarti kan 12 tambah 8. 20 ya. 20. Ini 5. Ini A, ini B kan? Ini A, sorry, ini B, ini A. Nah, 20 sama 5. Apa? Paralel apa seri? Paralel. Kenapa? Karena ini sama ini ada dua kaki yang nyambung satu sama lain. Berarti kan 20 kali 5, 20 tambah 5 ya. Paralelnya.
ya kan? R paralel. Berarti berapa? 100 per 25. 4 kan? 4 ohm. Berarti RAB sama dengan RP sama dengan RTH sama dengan 4 ohm. Udah ya. Ini satu. Selanjutnya, yang kedua, kita pengen nyari apa sih? Kita pengen nyari eh apa? Sorry, I Norton, ya kan? I Norton. Kita pengen nyari I Norton, teman-teman. Hal yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita mau nyari I Norton, ya kan? Nah, sebenarnya cara untuk nyari I Norton, langkah-langkahnya ada juga. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara gini. Kita pertama hubung singkat dulu terminal AB. Pertama, hubung singkat dulu terminal AB. Kedua, hitung IN pakai mesh atau KCL, sorry, atau not ya, atau yang lain-lainnya. Not dan lain-lain. Sebenarnya dua aja sih mesh atau neutral. Ketiga, IN bisa juga dijadikan VTH per RTH ya, gitu. Ingat RTH itu sama dengan R Norton ya. Ini konsep nih. RTH sama dengan R Norton, IN sama dengan VTH dan RTH. Oke, sekarang kalau kita punya IN ya, IN itu kan sama dengan IAB sebenarnya. Iya nggak? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Nah, kita lihat dulu nih. Daripada kayak gitu, kita langsung aja sikat. Ini kita hubung singkat terminal AB-nya, hitung IN. Hitung IN, mesh atau not atau apapun itu ya. Nah, caranya gimana nih? Kalau teman-teman ketemu kayak gini, mau pakai analisis mesh, analisis node, atau analisis apa nih? Yang teman-teman bisa kira-kira bisa. Kalau mau pakai mesh bisa, kalau pakai node juga bisa ya. Mungkin pada kali ini kita akan bahas pakai mesh aja ya. Tadi gue udah bilang kalau misalkan banyak node-node-nya, kan banyak node nih, gini-gini, udah banyak node terus rangkaian tertutup, kita pakai mesh aja biar gampang. Jadi kita pakai meshnya kayak gini. Ini kita meshnya, uh, kalau meshnya kayak gini nih, teman-teman perlu lihat. Ini kan meshnya cuma satu, satu ini doang. Logikanya gini, punya arus nih, punya arus ke sini. Teman-teman punya arus, ya kan? Satu, ya kan? Satu itu jalan biasa. Teman-teman punya mobil. Yang pertama adalah ketemu dua persimpangan. Yang pertama, ini kan short circuit. Nah, ingat, yang open circuit itu jalan buntu bagi arus. Tapi kalau short circuit itu jalan tol bagi arus. Short circuit jalan tol bagi arus. Teman-teman punya arus di sini, punya mobil. Ibaratlah elektron sebagai mobil. Ada dua jalan. Ada jalan tol sama jalan biasa yang lagi macet. Hambatan biasanya. Teman-teman kira-kira mau jalan kemana? Jalan tol apa jalan yang macet? Jalan tol, ya kan? Jalan yang macetnya ini nggak usah diperhatikan. Langsung aja ke sini. Kita ambil meshnya gini. Seret gitu. Jadi udah dua kotak nih. Jadi ini udah nggak bisa dipedulin lagi. Dan case ini bisa terjadi ketika dalam sebuah satu loop gitu kan. Dalam satu loop ya.
itu hanya terdiri dari satu resistor saja. Koreksi kalau salah. Dalam satu loop hanya bisa satu resistor saja. Nah, oke. Bisa kita, berarti kita bisa anggap ini I1, ini I2. Ya, loop satu, loop 2. Nah, I1, I2. Jadi teman-teman ingat ya, ini sorry banget kalau misalnya lama, tapi gue pengen harapannya pengen supaya teman-teman ngerti, supaya teman-teman tahu konsepnya gimana, atau konsep-konsep yang sekiranya gue rasa penting yang teman-teman masih mahasiswa baru, itu benar-benar mahasiswa baru atau mahasiswa awal-awal lah, eh, itu teman-teman bisa benar-benar pahami gitu ya, mahasiswa tingkat satu, mahasiswa tingkat dua, karena ini penting banget, basic, suatu hal yang basic adalah hal yang penting. Nah, kita hitung loop satu dulu. Loop satu ya, yang loop satu, loop yang pertama itu adalah I1. I1 2 ampere, ya kan? Udah fix banget. Nah, sekarang kita masuk ke loop 2. Loop 2. Loop 2 gimana caranya? Kita punya min 12, kan delta V sama dengan 0 ya. Min 12 ya, ditambah 4 I2 dikurang 4 I1 kan? Kurang 4 I1, 4 I1 tambah 8 I2, ya kan? Kurang, ditambah lagi 8 I2, teman-teman. Habis itu sama dengan 0 ya. Nah, min 12 tambah 4 I2, min 4 I1, 8 I2. Langsung aja. Berarti min 12 tambah 4 tambah 8, 12, 12 tambah 8, 20. Tambah 20 I2 dikurang 4 kali 2 ya. Karena I1-nya kan tadi 2. Sama dengan 0. Min 12 tambah 20 I2 min 8 sama dengan 0. 20 I2 sama dengan 20 I2 sama dengan 1 ya. 1 ampere. Nah, udah nih, I2-nya 1 ampere, teman-teman. Berarti kan istilahnya kita harus tahu dong, IN-nya berapa jadinya, ya kan? IN-nya itu adalah arus yang mengalir ke sini, ya. Arus yang mengalir ke IN dari A ke B. Nah, jadi setelah teman-teman udah tahu nih, I2-nya itu 1, berarti kita udah bisa tahu dong, IN-nya sama dengan 1 ampere. IN-nya 1 ampere juga. Berarti kita bisa punya suatu rangkaian pengganti Norton. Rangkaian pengganti Norton. Pengganti Norton berarti sama dengan kayak gini, ya kan? Set, pep, pep, pep. Ini A, ini B, ini 1 ampere. Ini berapa? Ini kira-kira tadi berapa udah? Kita hitung 4 ohm ya. 4 ohm. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Thevenin equivalent dan Norton equivalent. Jadi teman-teman yang harus paham banget adalah konsepnya. Yang harus dikonsernin tuh pada bagian ini, pada bagian nyari-nyari seri paralel. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa gimana konsep tadi paralel seri. Kalau seri itu satu ujungnya ketemu, tapi kalau paralel dua ujung antara masing-masing resistor itu ketemu. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya buat teman-teman pelajari Thevenin equivalent dan Norton equivalent. Harapannya ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang konsep dasarnya itu seperti apa dan pembelajaran Thevenin serta Norton itu bagaimana. Dan
Gue masih belum tahu juga apakah nanti di UAS gue bisa persiapan UAS bisa ngajarin teman-teman tentang soal-soal pembahasan UAS ya untuk asistensi. Tapi nanti insya Allah kalaupun gue ada waktu yang senggang karena gue lagi skripsian juga ya, jadi doain teman-teman supaya gue lancar. Kalau misalkan gue ada waktu senggang, nanti kita set jadwal untuk asistensi. Tapi kalau enggak, mungkin gue kasih video aja, insya Allah. Paling itu aja. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.